Kericuhan pecah saat ratusan massa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia berusaha menerobos barikade petugas di jalan yang mengarah ke Pondok Pesantren Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu pada Kamis sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih terus berlanjut polemik Al-Zaitun kaum muslimin. Masyarakat masih banyak yang turun untuk berdemonstrasi menuntut pemerintah supaya benar-benar serius menangani permasalahan Al-Zaitun ini. Karena perkembangan yang ada sampai saat ini, aktivitas di Al-Zaitun masih berjalan dengan normal dan masih seperti biasanya. Meskipun pemerintah sudah memutuskan ini dan itu, menyatakan ini dan itu, kan seharusnya dihentikan aktivitas Al-Zaitun yang seperti itu kaum muslimin. Karena yang seperti itu sama saja menunjukkan bahwa Al-Zaitun ini baik-baik saja, tidak sedang dalam permasalahan. Kita lihat di channel mereka. Hari ini mereka masih menjalankan sholat Jumat seperti biasanya. Seperti video-video yang viral sebelumnya, yang kemudian video tersebut menjadi kontroversi. Masih azan seperti biasa, dan khotib Jumatnya masih seperti biasa, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al zalika batigha amardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Shadaqallahul azim. Itu azannya seperti orasi kebangsaan kaum muslimin. Tidak seperti azan pada umumnya yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang dilakukan oleh santrinya Panji Gumilang, itu sunnahnya Panji Gumilang. Bukan azannya, tapi gerakan seperti orasinya tersebut yang sunnahnya Panji Gumilang. Kalau lafaz azannya tidak ada masalah. Begitu juga dengan khutbah hajatnya. Kalau khutbah hajat yang dibaca tidak ada masalah. Benar, sudah sesuai dengan sunnah. Tapi membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, membaca kalamullah dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, itu yang bermasalah. Dan kemarin kami sudah memposting bagaimana tanggapan Habib Rizik Syihab mengenai faham Al-Zaitun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita cuplikan
bagaimana tanggapan Habib Rizik Syihab mengenai azan di Al Zaitun yang memakai cara yang tidak biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Kita simak videonya. Ya, azan menghadap kiblat itu sunnah. Kalau azan menghadap jamaah ya makruh. Memang makruh bukan sesat. Tapi kalau azan menghadap jamaah menjadi doktrin, nah ini kita bicara doktrin. Dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Kan ada cara-cara gitu. Saudara, cara-caranya sampai seperti kayak upacara, seperti pemandu musik, pemandu konser. Ini namanya tala'ub biddin, saudara. Jadi yang bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesesatannya bukan azannya, bukan menghadap jamaahnya, tapi doktrin dengan tata cara yang mengada-ngada, yang gak pernah diajarkan oleh Nabi maupun ulama salaf dan khalaf. Ya, kira-kira jelas tidak? Memang yang dilakukan oleh orang-orang di Al Zaitun itu tala'ub fiddin namanya. Mereka sudah mempermainkan agama. Karena ada aturan yang sesuai di dalam beribadah. Kemudian bisa dilakukan dengan normal. Karena tidak ada penghalang, tidak dalam kondisi darurat. Tapi mereka memilih melakukan yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka ini berbahaya kaum muslimin. Ini namanya mempermainkan agama. Azan yang seharusnya menghadap kiblat, mereka menghadap ke jamaah. Sholat dengan shaf yang renggang-renggang. Shaf laki-laki dan wanita dicampur tanpa kondisi darurat. Ini bahaya. Katakanlah azan seperti itu dikatakan makruh. Sholat yang seperti itu dikatakan makruh. Kan makruh harusnya ditinggal. Sunnah yang dijalankan. Dan kalau seperti itu dibiarkan, itulah akhirnya akan melahirkan bid'ah-bid'ah yang baru di dalam agama. Maka akan rusak agama ini. Misal ada orang yang membiasakan sholatnya dengan sambil duduk tanpa uzur. Atau sambil berbaring. Kalau ada yang mengatakan itu makruh, tidak sampai sesat, maka orang yang sholat dengan duduk atau dengan berbaring yang tanpa uzur ini, ya akan tetap meneruskan sholat sambil duduk. Karena tidak dikatakan sesat. Begitu juga dengan Al Zaitun. Kan sejauh ini mereka ini bisa mengelak dari tuduhan sesat dengan apa yang mereka lakukan. Mereka sholat dengan shaf yang renggang-renggang, shaf campur laki-laki dan perempuan. Itu kan dikatakan tidak sesat. Itu dikatakan tetap sah sholatnya, hanya makruh. Tetap sah azannya, hanya makruh. Ya kalau tidak sesat kenapa dipermasalahkan? Kalau hanya makruh. Itu banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib, ulama. Mereka juga melakukan yang makruh-makruh. Setiap hari malahan. Terus-terusan mereka melakukan yang makruh-makruh. Nggak ada masalah. Ya. Sebagai contoh mereka merokok itu. Mereka katakan itu makruh, tidak haram. Santai saja mereka. Mereka tidak akan tinggalkan. Begitu juga dengan Al Zaitun. Itu hanya makruh, tidak sampai sesat. Itu hanya makruh, tapi sah. Ya kenapa harus dipermasalahkan? Dan bahaya kalau pemikirannya begitu. Rusak agama ini sudah. Ya. Yaitu akhirnya kaum muslimin sendiri dalam menyikapi Al Zaitun ini terpecah-pecah. Sebagian mengatakan itu makruh saja, tidak sampai sesat. Yang sebagian mengatakan sesat, kemudian mendemo. Akhirnya apa? Yang mengatakan sesat mendemo, yang mengatakan makruh diam saja. Bahkan ada yang membela. Akhirnya apa? Yang berdemo dibenturkan dengan sesama muslim di luar Al Zaitun. Sementara Al Zaitun, pihak Al Zaitun santai-santai saja. Aktivitas seperti biasa. Yang demo sampai ricuh, sampai adu fisik. Sementara pimpinan Al Zaitun santai saja melihat. Hanya menjadi penonton, menonton orang-orang yang berdemo. Ya, menonton orang-orang yang kisruh nggak jelas. Dan Al Zaitun tetap menjadi pemenang artinya. Seharusnya para pemuka agama ini tegas. Kalau tidak sesuai dengan sunnah maka dilarang. Sesat. Karena apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Kecuali ada uzur-uzur yang mendesak, barulah boleh melakukan sesuatu yang darurat. Kan begitu. Sholat kalau tidak ada uzur, ya dipisah jamaah laki-laki dan perempuan. Jangan dicampur. Shaf sholat juga harus yang lurus dan rapat. Tidak boleh renggang-renggang. Azan juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Jadi kalau masih mengatakan itu makruh saja, ya nggak akan selesai masalah ini. Ya.
Kalau begini terus, maka permasalahan Al-Zaitun ini tidak akan selesai. Kalau memang hanya makruh, ya kenapa harus ribut? Demo berjilid-jilid, nggak jelas. Jadi sudah backing dari Al-Zaitun kuat, ditambah para alim terlalu berbelit-belit. Yang rugi nanti ya masyarakat sendiri. Mereka sudah capek-capek buang-buang tenaga, buang-buang waktu untuk demo. Bahkan bukan tidak mungkin ada darah yang harus mengucur hanya untuk sesuatu yang tidak jelas ujungnya. Dan kembali lagi, Al-Zaitun dan para backingnya yang akhirnya menjadi pemenang. Ya. Jadi sekali lagi, kalau para ulama, para tokoh tidak tegas, maka mustahil Al-Zaitun ini akan tumbang. Yang ada para pendemo yang mereka ini hanya akan menjadi mainan. Akan menjadi mainan pihak Al-Zaitun. Akan lelah sendiri dan akan tumbang dengan sendirinya. Karena backing Al-Zaitun itu kuat. Sehingga para ulama harus tegas, masyarakat juga harus tegas. Tidak boleh lembek, ya. Kalau lembek, tidak akan selesai masalah Al-Zaitun ini. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.